Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kemarin, yang kedua, kita telah membaca paling tidak 2 teks hadis yang menyebutkan bahwa ada banyak hak dalam diri kita terhadap yang lain, termasuk terhadap tubuh kita sendiri. Jadi setidaknya dari hadis itu kita bisa mengenali 3 hak tubuh. Yang pertama adalah soal makanan yang cukup, lalu kemudian tidur atau istirahat yang cukup, dan juga hak seksual bagi pasangan suami istri. Mari kita dengar lalu penjelasan satu persatu. Yang pertama, at-taghaddi bit-ta'amit thayyibi min dunil israf. Makan dengan makanan yang thayyib, yang baik, yang sehat, yang cukup energi, min dunil israfi, dengan tanpa berlebihan. Wa min huquqil jasadi akhdhu ta'amil halalit thayyibi min dunil israf. Dan di antara hak-hak tubuh adalah kita perlu mengambil makanan yang halal, yang baik, cukup energi tanpa berlebih-lebihan. Wa fihi qala Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai anak Adam, dan ambillah hiasan-hiasan kamu, maksudnya pakailah hiasan-hiasan kamu, inda kulli masjidin, ketika setiap mau pergi ke masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah, minumlah, wa la tusrifu, dan jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Wa ta'muru hadhil ayatu an yatazayyanal mar'u. Jadi kalau ayat ini kita asumsikan turun untuk laki dan perempuan, maka at-tazayyunu, berhias, at-tazayyunu, memakai sesuatu yang pantas, yang ada hiasannya, yang menarik, adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulan kana aw imra'atan, laki-laki maupun perempuan. Jadi yang mengharamkan perempuan berdandan itu bertentangan dengan ayat ini. Tentu nanti ada hadis-hadis bisa kita baca berikutnya. Tapi secara umum setiap orang, secara tekstual berarti setiap orang yang mau ke masjid itu sebaiknya adalah berdandan atau berhias, atau memakai sesuatu yang pantas minimal, tidak membuat orang lari, tidak membuat orang bosan, atau tidak membuat orang lalu merasa terganggu dengan tampilan kita, baik tubuh, bau, baju, dan lain-lain. Ini adab sosial tentu saja ya. Hatta inda syuru'ihi liiqamatil ibadat. Jadi berhias itu ternyata bahkan untuk ke ibadah pun kita diminta untuk berhias. Min ajli husni madharihil badani, agar supaya tampilan tubuh luarnya itu nampak baik. Wa an ya'kula wa yashroba, dan juga agar supaya makan dan minum, min ajli sihatihil jasadi, agar supaya badannya tetap sehat.
Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang tumbuh di bumi dengan halal dan thayyib atau baik dan sehat. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Al-Baqarah 168. Wa qala aydan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah kalian semua apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, halalan yang halal, thayyiban dan baik, serta sehat dan cukup energi. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu semua beriman kepadanya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus bertakwa kepadanya. Takwa itu artinya adalah kesadaran tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir bersama kita, melihat tindak tanduk kita, dan memperhatikan setiap saat apa yang kita lakukan, akan membalas apapun yang kita lakukan juga, dan mengikuti, memperhatikan, concern terhadap apa yang kita rasakan. Jadi menyadari adanya Allah adalah takwa, sehingga kita ittaqwa yattaqi menjadi terlindung dari berbuat buruk kepada orang lain, dan terlindung dari keburukan yang mungkin akan mengenai diri kita. Itulah takwa, basisnya adalah kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa hadis, u'bud rabbaka ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ketika kita menghamba kepada Allah, maka rasakan bahwa Allah itu melihat kita. Kalaupun kita tidak bisa merasakannya, maka rasakan bahwa kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka rasakan setidaknya bahwa Allah melihat kamu, melihat kita. Itu adalah takwa, atau dalam bahasa hadis ihsan juga. Wa qala aidan fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, maka makanlah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kamu, halalan yang halal, thayyiban dan baik. Washkuru ni'matallah, dan berterima kasihlah, bersyukurlah atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian semua kepadanya menghamba atau menyembah, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba tentu saja mengakui ketuhanan Allah, mensyukuri nikmat yang diberikan sama Allah, dan karena itu kalau kita bersyukur, kata Allah, kalau kita benar-benar bersyukur, kalau kita benar-benar menghamba kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka kalau makanlah yang halal dan thayyib, baik, dan itu memberi faedah kepada tubuh kita. Jangan makan itu hanya karena sosial, ingin difoto, ingin diupload. Jadi kadang-kadang sekarang makanan itu bukan apa yang kita makan, tapi apa yang kita lihat dan kita upload. Itu lebih menambah kenikmatan. Jadi akhirnya makan lebih banyak untuk kenikmatan mata, dan kadang bukan mata kita, mata orang lain. Sehingga yang puas itu bukan tubuh, bukan perut, bukan kesehatan, tetapi kepuasan lain, yaitu kepuasan citra diri atau narsisme kalau istilah sekarang. Wala yunhi al-mar'a an kulli dzalika illa al-israf, dan seseorang tidak dilarang dari hal itu, makan, minum, dan zina atau tazayyun, illa al-israf, kecuali berlebihan fihi, dalam hal tersebut. Aw ma harramallahu ta'ala, atau dilarang karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, silahkan, yang penting jangan berlebih-lebihan. Wa qala Syekhun Nawawi Al-Bantani fi Tafsir Al-Munir, dan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tafsir Munir berkata, annal israfa huwa ta'addi ilal haram. Jadi berlebih-lebihan itu, israf itu kalau kita melakukannya dengan cara haram, itu berlebih-lebihan. Wa tahrimul halal, atau mengharamkan yang halal juga dianggap sebagai israf. Wal ifratu fit ta'ami, dan juga ekses berlebihan, makan secara berlebihan.
Wal israfu fit ta'ami kama anna taqtira fihi yuaddi ila katsirin minal amrad. Berlebih-lebihan dalam hal makanan, begitupun mengurangi secara berlebihan dalam hal makanan, yuaddi ila katsirin minal amrad, akan menyebabkan berbagai penyakit, tusabbibu dha'fal badani wa halakihi, yang bisa menyebabkan kelemahan tubuh dan juga bisa hancur tubuh tersebut atau meninggal. Fakullun minal israfi wat taktir, maka baik berlebih-lebihan maupun kekurangan yang berlebihan, atau istilah sekarang itu malnutrisi, kurang nutrisi, sawa'un fit ta'ami wa fi ayyin min umuril hayat, baik dalam hal makanan maupun dalam apapun dalam kehidupan ini, manhiyun anhu fi rusdil qur'ani, dilarang dalam ajaran Quran. Qala ta'ala yadhkuru sifata ibadihil mahmudah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat hamba-hamba Allah yang terpuji, yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang ketika menafkahi orang lain maupun dirinya, lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, dan juga tidak pelit atau kurang, wa kana baina dzalika qawama, tetapi di antara israf dan kurang, qawama, pertengahan. Fattaujihul ilahi yurshidu ila adamil israf. Maka ajaran ketuhanan menunjukkan agar kita tidak berlebih-lebihan, wa adami taqtiri, dan juga tidak boleh kurang berlebihan. Fin nafaqati, dalam hal nafkah, nafkah kepada orang lain pun nafkah kepada diri kita. Wa kullu ma yata'allaqu biha, dan setiap hal yang berkaitan dengan nafkah. Wa yakunul ma'muru wal adlu wal qiwamu fima bainahuma, yang diperintahkan adalah al adlu, moderat, tengah-tengah, wal qiwamu, dan pertengahan, bertanggung jawab, fima bainahuma, di antara israf dan taktir, berlebihan menafkahinya, berlebihan memakannya, sama berlebihan kurangnya. Jadi pelit kalau konteksnya memberi, termasuk memberi makan tubuh kita, pelit sekali, kurang sekali, dan akhirnya tidak ada gizi. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadil Ma'ad, min qaulihi ta'ala, dari ayat atau firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Fa arsyada ibadahu ila idkhali ma yuqimul badana. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk memasukkan apa yang bisa membuat tubuhnya tegak berdiri, mampu mengerjakan sesuatu yang diperlukan oleh tubuh. Apa yang dimasukkan minat ta'ami, dari makanan, wasyarobi, dan juga minuman. Aywadoma tahallala minhu, sebagai ganti apa yang telah lebur, telah hancur, telah hilang. Minhu, dari tubuh. Jadi tubuh ini setiap saat memproduksi sesuatu, memerlukan energi, lalu energi setelah dipakai hilang, habis, maka dia perlu barang baru. Nah, hal baru ini didapatkan energinya melalui makanan dan minuman diantaranya, di samping cahaya matahari dan juga angin segar atau udara yang segar, oksigen. Aywadoma tahallala minhu, sebagai ganti atas apa yang telah hilang minhu, dari badan, wa anyakuna biqadri ma yantafi'u, dan agar supaya apa yang dimasukkannya itu sekadar sesuatu yang memberi manfaat, bihi, dengan sesuatu, al badanu, merasa manfaat, al badanu, badan, fil kamiyati wal kaifiyah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi kualitas maupun kuantitasnya harus diperhatikan betul-betul, itu diperlukan oleh tubuh kita. Famata jawaza dzalika kana israfan, apabila lebih dari kebutuhan tubuh maka dianggap sebagai berlebihan, israf. Wakilahuma mani'un minas sihah. Wakilahuma, dan kurang atau israf, berlebihan dalam kamiyah maupun kaifiyah, dalam hal kualitas maupun kuantitas, mani'un, dilarang, minas sihhati,
bukan dilarang. Mani'un akan mencegah, akan membuat tubuh minasyihat tercegah dari kesehatan. Jadi kalau kita berlebihan kualitas maupun kuantitasnya dalam hal makanan, maka kita akan tidak dapat tercegah dari kesehatan, tidak sehat lah intinya. Jalibun lil maradi, sebaliknya akan mendatangkan penyakit. A'ni adamal akli wa syarbi awil israfi fihi. Yang dimaksud berlebihan diantaranya adalah tidak makan, tidak minum, atau berlebihan dalam hal makan dan minum. Wal adlu fit taghadhi yatarattabu alaihi an yura'iyal mar'u at-ta'ama as-sahih. Dan moderat dalam hal makanan itu mengantarkan kita pada pentingnya seseorang untuk memperhatikan makanannya yang sehat. Wa yahrusu ala an takuna, dan agar supaya seseorang tersebut memperhatikan apa yang ada muhtawiyatu ta'amihi, kandungan-kandungan makanannya, agar supaya salimatan, selamat, sehat, wa munasibatan, dan cocok, tepat, limuhtajatil jasadi, bagi kebutuhan-kebutuhan tubuh, min duni ifratin wala taqtir, tanpa berlebihan atau kekurangan, wa tawaqqi minat ta'amil fasidi, dan menghindari dari segala makanan yang rusak, wa min muhtawayatihi al-fasidah, dan makanan-makanan yang bisa jadi tidak rusak tapi kandungannya merusak, awizaidati an muhtajatil jasadi, atau melebihi dari keperluan tubuh. Jadi kalau kita menghindar dari makanan yang rusak, atau makanan yang kandungannya rusak, atau makanan yang melebihi kebutuhan tubuh. Aidon lazimun, juga penting, irta'ti katsirun al-amradi minat ta'ami, karena banyak sekali penyakit itu datang justru dari makanan. Wa min sulukiyatil mar'i, dan juga dari cara pola hidup kita, fitana wulit ta'ami, dalam makan. Dari makanan itu sendiri atau cara kita makan, berapa kali, apa dulu makannya, bagaimana cara makannya, kapan makannya, itu bisa menjadi awal dari sebuah penyakit. Qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna awwala mayuntinu minal insani batnuhu, sesungguhnya apa yang pertama kali membuat manusia itu berbau busuk adalah batnuhu, perutnya. Mungkin berbau busuk maksudnya ya mengganggu tubuhnya, merusak tubuhnya, yang pertama kali datang dari perut. Maksudnya perut adalah makanan. Faman istata'a an la yakula illa thayyiban falyaf'al, maka barang siapa yang mampu menjaga diri agar tidak makan kecuali yang baik-baik saja, falyaf'al, maka lakukanlah, agar tidak terjadi tubuhnya malah justru merusak dirinya. Rawahul Bukhari fi sahihihi kitabul ahkam. Wa ta'amut thayyibu, dan makanan yang baik, huwal halalu, adalah yang halal, as-salimu, yang sehat, al-munasibu, yang cocok, limuhtajatil jasadi, bagi kebutuhan-kebutuhan tubuh, min duni israfin, tanpa berlebihan, wala taktirin, dan tidak kekurangan, wal adlu fit taghadhi, dan moderat dalam hal memakan atau mengambil makan dan minuman, yastalzimu an la yafruto fil isba', mewajibkan, karena kita bilang moderat, maka kita wajib ketika makan jangan sampai kenyang berlebihan. Baliam bagil mari anyatul kafarogon, bahkan sebaiknya bagi seseorang agar meninggalkan di perutnya sebuah ruang, maafi batnihi, ruang di perutnya, min ajli nafasihi, bagi tubuhnya agar masih tetap bisa bernafas dengan nyaman. Kalau penuh sekali dengan makan, maka nafasnya akan susah. Anil Miqdam bin Ma'di Karib yaqul, dari Miqdam bin Ma'di Karib berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah berkata, ma mala adamiyun wi'aan, ma mala adamiyun, tidak sekali-kali seorang anak Adam memenuhi wi'aan, bejana, syarron, lebih wadah atau bejana, wadah, syarron, lebih buruk, min batnin, lebih buruk dari perut, hasbul adami, maksudnya sesuatu yang diisi terus oleh manusia dan itu buruk, itu adalah perut. Jadi kalau diisi terus malah justru akan buruk, dan itu adalah perut. Yang paling buruk kalau diisi terus itu adalah perut.
Hasbul adamiyyi luqaimatun. Cukup bagi seorang manusia sesungguhnya luqaimatun, beberapa suap makanan. Yuqimna sulbahu, yang membuat iga, ya maksudnya tubuhnya, mampu untuk berdiri. Fa in ghalabatil adamiyyu nafsuhu. Kalaupun dia pengen sekali untuk memuaskan nafsunya, keinginan besarnya, maka fasulusun lit ta'ami, maka jadikanlah dalam perut itu sulusun, sepertiganya lit ta'ami, untuk makanan. Wasulusun lisyarabi, dan sepertiga untuk minuman. Wasulusun lin nafasi, dan sepertiga untuk bernafas, untuk nafas. Rawahu Ibnu Majah fi sunanihi, diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab Sunan, Kitabul At'imati, kitab makanan. Wa fi syarhil hadis, dan dalam menjelaskan hadis, qala Ibnu Qayyim berkata, fi Zadil Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad, al-amradun naw'ani, penyakit-penyakit itu ada dua. Amradun madiyah, penyakit yang bersifat material, takunu an ziyadati madatin ufritat fil badani. Takunu, ada penyakit materialis tersebut, an ziyadati madatin, karena berlebihannya sebuah materi, ufritat fil badani, yang diproduksi dalam tubuh. Jadi ada sesuatu yang diproduksi secara berlebihan dalam tubuh. Hatta adarrat bi af'alihi tabi'iyyah, sehingga karena berlebihan maka dia akan mengganggu kinerja tubuh secara alami. Wahyal amradul aksariyah, dan ini adalah penyakit yang paling banyak. Wasababuha idkhalut ta'am, dan sebabnya diantaranya adalah memasukkan makanan alal badani, ke dalam tubuh, qabla hadmil awali, sebelum yang pertama dicerna secara baik-baik. Jadi kita makan, belum dicerna baik-baik, kita makan lagi, sehingga berlebihan, lalu badan tidak mampu untuk mencernanya secara baik-baik. Wa ziyadatu fil qadri alladhi yahtaju ilaihil badanu, dan berlebihan dengan kadar dari yang diperlukan oleh badan. Jadi berlebihan itu diantaranya kalau melebihi kadar yang diperlukan oleh tubuh kita. Wa tanawulul aghdiyatul qayyatun naf'il bati'atil hadmi, dan juga memakan makanan yang sedikit sekali manfaatnya. Jadi ada banyak makanan yang sesungguhnya nggak bermanfaat, atau manfaatnya sedikit, sehingga tubuh menjadi capek. Al-bati'atil hadmi, yang susah dicerna oleh tubuh. Wal iksaru minal aghdiyatil mukhtalifatit tarakibi, dan terlalu banyak makanan yang kandungannya sangat kompleks sekali, bermacam-macam, al-mutanawwi'ati, dan yang bermacam-macam. Fa idza mala'a al-adamiyyu batnahu min hadhil aghdiyah, apabila seorang manusia memasukkan atau mengisi perutnya dengan makan-makan seperti ini, terlalu banyak, atau tidak dibutuhkan, atau manfaatnya sedikit, lalu susah dicerna, lalu terlalu kompleks bagi tubuh untuk dicerna. Wa atada dzalika awrasathu amradun mutanawwa'ah, dan orang tersebut terbiasa memasukkan makan-makan itu, awrasathu amradun mutanawwi'ah, maka akan mewarisi makanan tersebut, mewariskan kepada orang tersebut, atau mendatangkan kepada orang tersebut amradun, penyakit-penyakit mutanawwa'atin, yang bermacam-macam. Minha, diantaranya adalah bati'uz zawali wa sari'uhu. Minha, diantara penyakit itu, bati'uz zawali wa sari'uhu, lemah lemah pergantian fungsi tubuhnya itu untuk wasari'uhu, atau mungkin terlalu cepat. Jadi kalau detak jantung harusnya per detik berapa, maka dia jadi lemah atau jadi cepat. Itu diantara penyakitnya. Jadi apapun, mungkin darah harusnya misalnya nafas harusnya, atau panas normalnya misalnya 30, itu dia lemah berarti kurang, atau malah cepat banyak. Cuma 20 juga salah, melebihi sampai 40 juga berbahaya. Jadi makan itu menyebabkan kira-kira fungsi-fungsi tubuh jadi terlalu cepat atau terlalu lambat. Fa idza tawassata fil ghidha'i wa tanawala minhu qadral hajati
Fa idza tawassata, apabila moderat fil ghidha'i dalam hal makanan, wa tanawala minhu qadrul hajati, dan juga memakan dari makanan tersebut qadrul hajati, sekadar butuhnya tubuh, wa kana mu'tadilan, dan dia orang yang moderat fi kamiyatihi, baik secara kuantitas, wa kaifiyatihi, dan kualitas makanan, kana intifa'ul badani bihi aksar, maka badan akan mengambil manfaat dari makanan tersebut aksaro, dengan cara banyak, min intifa'ihi bil ghidha'il kasir, dibanding kalau badan itu mengambil manfaat dari makanan yang banyak. Jadi makanan yang banyak itu belum tentu manfaatnya banyak, tapi makanan yang cukup, makanan yang sesuai kebutuhan, sesuai kadar yang diinginkan oleh tubuh, malah justru manfaatnya lebih banyak. Quality food, mungkin quality food. Jadi cari-cari kualitas makanan yang berkualitas, yang diperlukan oleh tubuh. Jangan terlalu banyak cheating, mencuri makanan yang sesungguhnya tubuh nggak suka, melemahkan tubuh atau membuat tubuh justru punya penyakit. Sama dengan relasi juga sama, itu perlu quality time. Wa haqqut taghadzi yatarattabu ayadun alaihi akhdhu kulli wasilatin, hak memakan untuk tubuh itu juga mengantarkan kita tentang pentingnya mengambil kulli wasilatin, setiap wasilah, perantara, setiap cara atau setiap perantara, min wasail hifadhi ala sihhatil badan, setiap cara untuk menjaga kesehatan tubuh, wal ittiqa'u min amradihi, dan juga melindungi diri dari penyakit. Jadi tidak hanya soal makanan kalau taghadzi itu, karena inti dari taghadzi atau memakan itu kan bagaimana menjaga, melestarikan, memberi kesehatan kepada tubuh. Maka semua hal yang akan membuat tubuh menjadi sehat dan terhindar dari penyakit adalah juga diharuskan sebagai hak tubuh. Tidur terlalu banyak juga nggak boleh. Aktivitas terlalu banyak, olahraga terlalu banyak juga nggak boleh. Tapi tidak olahraga juga tidak boleh. Jadi kira-kira bagaimana agar kita mampu mengenali kebutuhan tubuh, baik dari sisi makanan, dari sisi kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bersifat kesehatan. Wal mudawamatu bi umurin tuaddila salamatihi wa afiyatihi, dan juga untuk continue terus-terusan atau istiqomah dengan hal-hal yang akan membuat tubuh menjadi sehat dan juga afiat. Itu adalah hak tubuh. Fattatahuru, nah termasuk dalam hal ini adalah membersihkan diri. Jadi sekarang kita lagi diminta terus untuk banyak menjaga diri, membersihkan diri, cuci tangan, cuci kaki, cuci baju, dan lain-lain. Itu bagian dari hak tubuh. Kenapa? Karena tubuh harus sehat dan terlindung dari penyakit. Segala hal yang membuat kita sehat dan terlindung dari penyakit itu merupakan hak tubuh. Fattatahuru, maka bebersih. Min kulli najasin, dari setiap najis, wa wasakhin, dan juga dari kotoran. Masalan adalah contohnya adalah syar'un islami atau syar'i. Min syara'il islami, dari syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam. Wa ala hadza, dan karena itu faqad amara al-muslimina al-wudu. Karena itu Islam telah memerintahkan umat Islam al-wudu, untuk berwudu, wal ghusla, dan juga mandi, minal hadathi, dari hadas, wal janabati, dan juga junub. Pelajaran dari wudu dan mandi adalah pelajaran bagaimana kita bebersih. Jadi jangan sampai kita wudu tapi tidak mau bersih. Intinya itu, karena pelajaran utamanya adalah kita bebersih. Wa yambaghi lahum an yudawimu 'alan nadhafah, dan karena itu seyogyanya bagi umat Islam untuk selalu bebersih fi sairi umurihim al-hayatiyah, dalam semua aspek kehidupannya. Fa innahu, karena bebersih itu min syatril imani, separuh dari iman. Wa fil wahyi asani, dan dari atau di dalam wahyu yang turun kedua setelah Iqra, at-tali lil amri bil qiraati fil wahyil awal, yang turun setelah Iqra, setelah ayat tentang qiraah Iqra fil wahyil awal, pada wahyu yang pertama, adalah amrun bin nadhafati thiyabi, perintah untuk membersihkan pakaian, minal qadarati, dari kotoran-kotoran, wa taharatil qurubi, dan juga membersihkan hati, pikiran, dan perasaan, minal ma'siyati, dari maksiat-maksiat. Qala ta'ala fi wahyihi as-sani,
Allah berfirman di wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'andir, maka berdakwalah. Wa rabbaka fakabbir, dan pujilah atau agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu cucilah, bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan dosa-dosa fahjur, tinggalkanlah. Al-Mudaththir 1-5. Wa qala Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir berkata fi tafsirihi, dalam tafsirnya, annal musyrikina kanu la yatatahharun, bahwa orang-orang musyrik itu tidak pernah bebersih, tidak pernah bersuci. Karena itu Allah fa'amarallahu, maka Allah memerintahkan an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yatatahhara, untuk bersuci atau bebersih. Jadi kalau kita konsisten dengan perintah agama atau perintah Islam, maka justru perintah yang kedua setelah membaca itu diantaranya adalah bebersih. Bagaimana kita tidak tidak membiarkan hal-hal yang akan merusak tubuh kita, kotoran, bakteri, itu kita jaga, kita lindungi agar supaya kita tetap sehat dan bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga punya aktivitas kerja untuk kepentingan sosial dan manusia. Berikutnya adalah hak yang kedua bagi tubuh adalah akhdhur rahati ba'dan nasyat, yaitu beristirahat setelah kita beraktivitas. Wa min huquqil jasadi, dan di antara hak-hak tubuh adalah akhdhur rahati, mengambil istirahat ba'dan nasyati, setelah kita bekerja, kan naumi, seperti tidur, wa ayyina'in min anwa'il istirahati, dan apapun bentuk dari bentuk-bentuk untuk istirahat. Farrohatu, dan istirahat itu muhimmatun, penting, lil badani, bagi badan, kama anan nasyata, sebagaimana bekerja atau giat adalah lazimun, juga penting, lahu, bagi badan. Jadi beraktivitas, maksudnya nasyat di sini beraktivitas penting, istirahat juga penting. Fal Qur'anu yadhkurul laila li rahatil insan, Quran juga menyebut malam sebagai saat untuk manusia istirahat. Kama yadhkurun nahara, sebagaimana menyebut siang linasyatihi, bagi aktivitas atau kerja-kerja. Tubuh, kerja manusia. Wa kasbi rizqihi, dan juga untuk mencari rezeki. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa, dan dialah Allah yang menjadikan untukmu malam libasan, sebagai baju. Wan nauma subatan, dan juga tidur subatan, untuk menghentikan gerakan. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah menjadikan siang nusyuron sebagai saat untuk kamu bepergian atau memencar bepergian. Qala Ibnu Katsir fi tafsiril ayat wan naumu subata, Ibnu Katsir berkata ketika bicara tentang tafsir ayat wan naumu subata, ay qat'an lil harakah, qat'an memutus, lil harakati, bagi gerakan, li rahatil abdani, agar supaya badan bisa rehat, bisa istirahat. Fa innal a'dha'a, karena sesungguhnya anggota tubuh, wal jawarih, dan juga anggota tubuh, takillu, akan lelah, min kasratil harakati, dari terlalu banyak bergerak, fil intisyari, untuk pergi ke sana kemari, bin nahri, pada saat siang, fil ma'ayishi, untuk mencari kehidupan. Fa idza jaa al-lailu wa sakana, dan apabila datang malam hari, wa sakana, dan tenang malam itu, sakanat, maka akan juga tenang al harakatu, gerakan-gerakan, termasuk tubuh akan meminta untuk tenang. Fastarohat, maka akan beristirahat gerakan-gerakan tubuh itu, atau tubuh-tubuh itu merasa pengen istirahat. Fahasola an-naumu alladzi fihi rahatul badan, fahasola, maka jadilah an-naumu, tidur, alladzi fihi, yang di dalam tidur itu, rahatul badani, akan terjadi badan istirahat. Ruhu, dan juga jiwa, tidak hanya tubuh tapi jiwa juga ikut istirahat, ma'an, secara bersamaan. Wa ja'alan naharu nusyura, dan ayat Allah menjadikan siang sebagai saat untuk berpencar. Ayan tasyiru, maksudnya adalah yang tasyiru, berpencar, annasu, manusia, fihi, pada saat siang, lima aishihim, untuk kehidupan mereka, wa makasibihim, dan pekerjaan mereka, wa asbabihim, dan keinginan-keinginan yang lain. Wa kama qala ta'ala, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara,
Dan di antara kasih sayang Allah menjadikan bagi kalian malam dan siang. Litaskunu fihi, agar supaya kamu tenang fihi ketika malam. Walitabtaghu, dan juga agar supaya kamu bisa mencari min fadlihi, dari keutamaan atau anugerah Allah. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Fa'inan nauman ni'matun, karena tidur adalah merupakan nikmat an'amallah, yang dianugerahkan Allah. Biha, nikmat tersebut al-insana, kepada manusia. Fayastarihu, maka manusia akan istirahat bin naumi, dengan tidur. Min kulli nasyati yaumihi, dari semua atau setiap aktivitas harinya. Liyajida nasyatan, agar supaya dia bisa menemukan giat kembali. Jadidan yang baru, giat yang baru, semangat yang baru. Ba'da sa'atihi, setelah tidur, setelah waktu tidur. Wan naumu, dan tidur sunnatun adalah merupakan kebiasaan hayawiyatun, yang bersifat biologis, kebiasaan natural biologis. Likulli kainin hayyin, bagi setiap makhluk yang hidup. Wa huwa saknatun, dan tidur adalah merupakan momentum yang menenangkan. Tulabbi hajatal badani, yang memenuhi kebutuhan badan. Lirrohati, untuk bisa istirahat. Wa huwa ayadun hudnatun, dan karena itu tidur juga merupakan ketenangan. Lirrohi, bagi jiwa. Min siro'il hayatil yaumiyah, dari dari ketegangan, dari pertengkaran, dari kompetisi hidup yang tegang di siang hari. Wa ghairu dzalika fa inna lin-naumi fawaida, dan lebih dari itu bahwa tidur itu ada banyak faedah, manfaat, jammah yang banyak lil insani, bagi manusia. Minha, diantaranya annahu, bahwa diantara manfaat itu annahu, bahwa tidur itu yurakkibu, akan menyusun al-mawad al-ghidhaiyah, kandungan-kandungan materi-materi makanan, allati yahtajuhal mukhu, yang dibutuhkan oleh otak. Fayaqumu biwadhifatihi ala akmali wajhin fi fatratil yaqadhah. Fayaqumu, maka berdiri, otak akan berdiri biwadhifatihi, dengan perannya, ala akmali wajhin, dengan peran yang begitu sempurna, fi fatratil yaqadhati, ketika bangun. Jadi tidur itu diantaranya adalah akan membuat otak mampu menyerap materi-materi atau kandungan-kandungan makanan dari makanan yang kita masukkan, itu mampu diserap oleh otak pada saat kita tidur dengan baik dan sempurna ketika dia bangun. Nah, kalau nggak tidur, maka otak tidak mampu menyerap makanan yang dia perlukan, kandungan dari makanan yang kita masukkan itu. Wa annahu yu'idu tarkizal qudratil aqliyah, dan tidur juga akan mengembalikan fokus kekuatan akal. Jadi akal itu kita selnya banyak, sarafnya banyak, tapi kadang dia tidak fokus. Jadi dia kuat tapi tidak fokus. Nah, tidur itu membuat fokus akal, kekuatan akal menjadi lebih kuat. Wa bina'il quwwati dhihniyah, dan juga untuk memperkuat atau membangun kekuatan daya pikir. Wa annahu yahullu ba'dul masyakil. Bahkan tidur juga ternyata bisa mengurai ba'dul masyakili, sebagian problem-problem an-nafsiyah yang bersifat psikis. Jadi ada banyak orang mengalami problem psikis, mungkin galau, mungkin cemas, mungkin takut. Itu kalau tidur hilang, atau paling tidak reda, mengurangi. Nah, itu adalah fungsi tidur. Fayajidu katsirun minan nasi tahullu masyakiluhum. Maka kita bisa temukan banyak sekali manusia tahullu yang terurai masyakiluhum, problem-problem mereka, khilalan naumi, ketika tidur, wa annahu biwajhin am, dan tidur secara umum, biwajhin am, secara umum, yujaddidu, akan memperbaharui al-hayawiyata, sel-sel kehidupan, wasyababa, dan kemudaan, lil insani, bagi manusia.
Warada fil jami'i li akhlaqir rawil Khatib al-Baghdadi. Muncul atau ada dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi, karangan Imam Khatib al-Baghdadi. Anna Aliyan ibn Abi Thalib, bahwa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha qala, berkata Imam Ali bin Abi Thalib, rawihu al-quluba, istirahatkanlah atau hiburkanlah hatimu, perasaanmu, wabtaghu laha tarafal hikmah, dan carikan bagi dia, untuk hati itu, tarafal hikmati, bagian-bagian yang lebih bijaksana. Fa innaha tamullu, karena hati juga bisa bosan, bisa jenuh. Kama tamullul abdanu, atau tumillu. Fa innaha tumillu kama tumillul abdan, karena hati juga bisa jenuh sebagaimana jenuhnya tubuh. Jadi tubuh juga ada jenuh, ada capek, ada bosan. Maka hati, perasaan, jiwa juga mengalami hal yang sama. Nah, karena itu kalau badan perlu istirahat, maka jiwa kita, hati kita juga perlu istirahat. Atau perlu hiburan, perlu yang membuat kita segar kembali. Wa fi Jami'i Bayanil Ilmi Ibnu Abdul Bar, dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi karangan Ibnu Abdul Bar, an Ibnu Syihab annahu kana yaqul, dari Ibnu Syihab, annahu Imam siapa nih? Ibnu Syihab kana yaqulu, berkata, rawihu al-quluba sa'atan wa sa'atan. Ibnu Syihab berkata bahwa memang hati ini harus dihibur, diistirahatkan, dihibur, diberi tarwih, diberi hiburan. Sa'atan wa sa'atan, sesaat dan sesaat, sejam dan sejam. Wa fi zuhdi war raqaiq Ibnul Mubarak, dan dalam kitab Zuhd war raqaiq Ibnul Mubarak, ruya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna hadzal din matin, bahwa agama ini sudah kokoh, sudah utuh, sudah kokoh. Fa'ughil fihi birifqin, karena dia sudah kokoh, maka kamu fa'ughil, maka ikuti agama itu birifqin, dengan cara yang lembut, tenang, baik, tidak buru-buru, tidak terlalu ngoyo. Wala tubghid ila nafsika ibadatallahi ta'ala, dan jangan bikin jiwamu itu justru benci beribadah kepada Allah, karena membikin capek, karena membikin susah, karena membikin dan lain-lain. Jadi jangan bikin hatimu, perasaanmu, jiwamu malah justru benci ibadah, karena terlalu dipaksa itu. Fa innal mumbata la ardun qata' wala dhahran abqa, karena orang yang terlalu berlebihan. Mumbat itu biasanya orang yang memaksa kudanya untuk berlari di atas kemampuan kuda itu. Misalnya kuda mampunya cuma semalam, dia sehari semalam, digunakan terus untuk dipacu. Itu namanya mumbat. Dia karena buru-buru ingin sampai kepada suatu tempat. Nah, fa innal mumbatta la ardun qata'. Orang yang terlalu berlebihan dan buru-buru, memberi beban berlebihan, la ardun qata', dia tidak akan bisa sampai kepada bumi yang dicapainya, wala dhahran abqa, dan tidak juga membuat kudanya tetap hidup sehat. Jadi karena kita paksa, maka kudanya jadi sakit dan kita tidak sampai kepada tujuan. Jadi maksudnya ya, kalau beragama itu jangan sampai membuat kita paksa lalu membuat kita jenuh, bahkan kita benci. Nah, kalau sudah benci dan jenuh, kan akhirnya ibadah kita tidak kita lakukan, dan kita tidak sampai kepada tujuan. Sama kayak orang yang memaksa kudanya untuk berlari di atas kemampuannya, kudanya sakit, dia nggak sampai kepada tempat tujuan. Fa innal mumbatta la ardun qata' wa la dhahran abqa. Wa qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya, dan Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya, inna fi tarwihin nafsi, bahwa dalam menggembirakan, mengistirahatkan, menghibur
jiwa, wa inasiha dan membuat jiwa menjadi nyaman, menjadi tenang, bil mujalasati dengan cara duduk-duduk, wan nadhari dan melihat-lihat, wal mula'abati dan juga main-main, adalah irahatun, adalah menenangkan lil qalbi bagi hati. Wa taqwiyatun bahkan menguatkan lahu bagi hati lil ibadati untuk ibadah. Jadi menenangkan tapi juga membuat dia siap untuk ibadah lagi. Fa innan nafsa malulun, karena jiwa juga ya ada jenuhnya, ada capeknya. Wa hiya 'anil haqqi nufurun, dan secara umum nafsu itu tubuh dengan nafsunya itu secara umumnya tidak mau nufurun, lari dari kebenaran, dari ibadah. Pengennya nggak mau ibadah, itu wajar, itu manusiawi, itu nafsu manusia yang begitu. Nah karena itu nggak bisa dipaksa, dia harus diberi kesempatan untuk istirahat, begitu istirahat langsung lalu beribadah. Li'annahu ala khilafi tab'iha, karena kebenaran itu ala khilafi tab'iha, berbeda dari naturnya, berbeda di karakternya. Karakter nafsu itu ya pengennya nggak ibadah, pengennya tidak berbuat kebenaran lah kira-kira, pengennya ya leye-leye, main-main gitu kira-kira. Falau kanat al-mudawamatu ala ma yukhalifuha jamahat. Nah, karena itu kalau nafsu itu diteruskan untuk ibadah, dia akan yang itu merupakan berbeda atau tidak sama, bertentangan dengan karakternya, maka jamahat. Karena dia dipaksa untuk terus-menerus beribadah, maka dia akan jamahat, dia akan mogok. Wasabat dan tidak mau terus mogok. Jamahat ibarat si kuda atau binatang, dia nggak mau jalan. Wasabat dan tetap tidak mau jalan. Wa idza ruwihat bil ladzati, dan apabila dihibur bil ladzati dan kesenangan-kesenangan, fi ba'dil awqat, pada waktu-waktu tertentu, qawiyat, dia akan kuat, dia akan siap, dia akan bergas kembali, dia akan giat kembali, wa nasyatat dan giat kembali. Intaha, ini kata Imam Ghazali. Jadi memberi waktu istirahat, memberi tempat kita untuk bermain, itu bagian dari agar supaya jiwa kita, nafsu kita itu tidak terlalu jenuh dan bosan dengan hal-hal baik, dengan hal-hal benar, dengan hal-hal ibadah. Kalau dipaksa terus ibadah, maka dia bisa jadi akan mogok, lalu kita tidak bisa lagi beribadah berikutnya dan berikutnya. Wa qala al-imamu annahu warada aydan asarun qala. Imam Ghazali juga berkata bahwa di sana ada asar. Asar itu ya mirip hadis, tetapi bukan Nabi yang mengatakan. Alal aqili an yakuna lahu salasu sa'at, bahwa orang berakal itu sebaiknya punya 3 waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbah, ada waktu di mana dia bermunajat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bercengkrama, beribadah, berdoa, curhat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Tapi ada waktu juga dia merefleksikan diri dari apa yang telah dilakukan selama sehari, semalam, ketemu orang, atau dengan keluarga, apa yang dia lakukan, apa yang coba direfleksikan. Untuk apa, manfaatnya apa, baiknya apa, membuat kita punya masa depan atau tidak, membuat kita dekat dengan Allah atau tidak, kita refleksikan. Wasa'atun yakhlu fiha bimat'amihi wa mashrabihi, dan ada waktu bagaimana dia menikmati makanannya, minumannya. Fa inna fi hadhihi sa'ati aunan ala tilkas sa'at, dan waktu untuk menikmati makan, minum, istirahat, hiburan adalah aunan ala tilkas sa'ati, adalah yang akan menolong seseorang lalu bisa beribadah dan bisa merefleksikan diri. Wa mithluhu bilafdin akhar, dan mirip atau sepadan dengan kalimat Imam Ghazali itu, bilafdin akhar, dengan lafaz yang berbeda. La yakunu al-aqilu dha'inan illa fi salas.
La yakunu, tidak ada al-aqil, orang yang berakal, dha'inan, menetap, illa fi salatin, kecuali dalam 3 hal. Tazawudun lima'adin, tidak menetap, tidak berbuat maksudnya, atau tidak beraktivitas kecuali untuk atau dalam 3 hal. Tazawudun lima'adin, aktivitas pertama adalah untuk mencari bekal akhirat. Au marmatin limashin, atau bekerja untuk hidup. Jadi berbuat untuk akhirat, bekerja untuk kelangsungan hidup, mencari makan, mencari nafkah. Au ladzatin fi ghairi mahramin, atau menikmati. Jadi jangan sampai kita bekerja terus tapi tidak kita nikmati. Jadi kata Imam Ghazali, 3 hal harus ada bagi orang yang berakal, aktivitasnya. Aktivitas untuk menyembah Tuhannya, bercengkrama dengan Tuhannya, atau dalam istilah lain ya, ada 3 hal kata Imam Ghazali untuk orang yang berakal itu tentang aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mencari bekal untuk akhirat. Yang kedua mencari bekal untuk hidup di dunia. Yang ketiga adalah menikmati dunia ini, selama itu bukan haram. Jadi menikmati itu penting agar supaya kita bisa bekerja untuk dunia, bekerja untuk akhirat. Berikutnya, jadi yang pertama adalah taghadzi, yang kedua adalah akhdhur roha, makan dan istirahat. Yang ketiga adalah talbiyatul gharizah al-jinsiyah, melampiaskan nafsu atau kebutuhan seksual. Kita akhiri dulu pengajian ini karena ada bab yang panjang ya. Kalau kita baca takutnya nanti tidak cukup dan berhenti di tengah-tengah. Nanti kita teruskan lagi pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pengajian online kita Mambaus Sa'adah ini dengan sholawat mubadalah. Semoga dengan sholawat ini kita memperoleh dukungan atau aura atau doa, termasuk anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, agar relasi suami istri yang ada pada diri kita masing-masing bagi yang sudah menikah, relasinya betul-betul relasi yang saling menguatkan, penuh kasih sayang dan memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak, dan bersama-sama menghindari keburukan. Jadi penting sekali kita untuk mengingat, kadang-kadang pada masa-masa COVID terutama ini kita sering ketemu, susah senyum karena terlalu jenuh itu. Maka perlu baca sholawat ini agar kita ingat lagi bahwa pernikahan kita untuk kebahagiaan, untuk baiti jannati, untuk surga, dan juga untuk sakinah mawaddah warahmah. Dan ini perlu diwujudkan bersama, dipraktekkan bersama agar betul-betul kehidupan rumah tangga atau pernikahannya adalah surga, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi innan nikaha badi'un ala ridha minar rajuli wal mar'ah ala sawa ahdafuhu nailu sakinah lahuma wa hamlu rahmah mawaddah bainahuma. Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi asasuhu ala iman wa mubadalah sabrin wa fatafahumin wa muawana jalbu masalih li afradi ailah dar'u mafasidin min kullin baqiyah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi fa imsakun bima'rufin fittifaqi au tasrihun bi ihsanin fiftiraqi khudh hadhihi ta'alimul qur'ani hidayatun minan nabilil dham'ani Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya akan jelaskan isi dari sholawat yang saya tulis ini. Sholawat ini saya tulis pada saat ada pelatihan mubaligh dan mubalighat di Tegal, Jawa Tengah pada tahun 2015. Saat itu mereka meminta saya untuk menuliskan sholawat yang bisa dibawa pulang terkait dengan relasi suami istri yang saling menguatkan satu sama lain. Saat itu saya sebut sebagai samarra, sholawat samarra, sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi kemudian ada festival sholawat ini di Yogyakarta pada tahun 2019 April. Itu diganti namanya jadi sholawat mubadalah, sholawat kesalingan, sholawat kerjasama. Jadi sholawat ini kalau direnungkan isinya ingin membangkitkan kembali memori orang-orang yang sudah menikah terutama, agar supaya pernikahannya itu betul-betul menghadirkan kebaikan, kebahagiaan. Sudah menikah kok yang diributkan hal-hal yang justru akan membuat perasaan jadi hampa, tidak nyaman, kan sayang. Padahal Quran menginginkan pernikahan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Nah karena itu semoga sholawat ini akan membangkitkan memori kita semua agar mencari cara bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dalam pernikahan kita. Jadi jangan patah semangat, tapi justru mencari caranya bagaimana. Bagi kita yang mungkin suka marah, itu dipikir kemarahan itu membawa kebaikan tidak. Kalau tidak, ayo kita cari kelola bagaimana agar kita tidak marah-marah. Kita kenali sebabnya, kita kenali tanda-tandanya, lalu kita stop dari tanda-tanda itu, kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan selain pelampiasan marah yang akan destruktif. Tarik nafas dalam-dalam,
lalu kemudian mencari opsi yang lebih baik. Ada banyak sekali tuntunan atau tips-tips yang membuat kita bisa bahagia dan membahagiakan dalam keluarga. Dan itu penting kita cari dan kita praktekkan agar supaya pernikahan kita itu adalah betul-betul membawa sakinah, mawaddah, warahmah dengan prinsip mubadalah. Tentu bagi orang yang belum menikah dan ingin menikah, ini bisa menjadi semacam bekal untuk mengingatkan bersama-sama calon pasangannya. Kita tahu misalnya di bait yang kedua dan keempat itu mengingatkan kembali bahwa pernikahan itu sebaiknya memang diawali dari kerelaan kedua belah pihak. Karena ini pondasi untuk bisa sakinah. Jadi karena itu, kalau orang mau menikah, pastikan Anda tidak dipaksa. Kalau Anda sudah menikah dan dipaksa, coba tanya, Anda mau terus menikah atau terus merasa dipaksa? Kalau terus merasa dipaksa, maka Anda tidak akan bahagia. Udah balik. Mungkin minta ke orang tua, minta ke suami atau istri untuk merevisi pernikahannya. Tapi kalau Anda ingin melanjutkan pernikahannya, maka perasaan dipaksa itu harus diubah. Mungkin dipaksa waktu menikah Anda nggak bisa mengubah. Masalah yang Anda hadapi tidak bisa diubah. Tapi respon kita atas masalah itu bisa kita hadapi. Atau kita bisa ubah maksud saya. Jadi mengubah agar kita punya pondasi bahwa kita kita terima, kita rela dengan pernikahan ini. Tentu kalau belum sebaiknya rela kedua-duanya, laki dan perempuan. Nggak boleh ada yang dipaksa, karena paksaan akan membuat jalan sakinah dalam pernikahan menjadi terjal dan susah sekali, bertahun-tahun akan tersiksa. Minar rajuli wal mar'ati ala sawa, baik laki-laki maupun perempuan, ahdafuhu, tujuan pernikahan juga adalah nailu sakinah lahuma. Sakinahnya harus dirasakan, dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi bukan satu pihak saja, tenangnya, nyamannya, bahagianya. Jadi bahagia dan membahagiakan. Wa hamlu rahmatin mawaddatin bainahuma, dan juga menghadirkan cinta kasih antara suami dan istri. Asasuhu ala iman wa mubadalah. Pondasi untuk bisa, kalau tadi kan pintu pertamanya adalah kerelaan. Lalu tujuan di sini maksudnya tujuan itu bukan berarti di akhir ya. Tapi maksudnya adalah way of life, karena bahasa Quran taskunu itu fi'il mudhari. Jadi sakinah itu adalah hari-hari pernikahan itu diproses bersama untuk memperoleh kebahagiaan dan kenyamanan. Jangan nanti di akhir. Nah, agar supaya kita selalu bahagia dan membahagiakan tiap hari, tiap saat, bahkan tiap detik, maka basisnya adalah ala iman. Satu keimanan. Satu komitmen, satu cara pandang hidup. Mubadalah, lalu kemudian kesalingan. Kebaikannya disalingkan, menghindari keburukan yang disalingkan, kerjasama. Sobrin, sama-sama sabar. Wafa, sama-sama setia. Tafahumin, sama-sama saling memahami. Wa mu'awalah, dan saling menolong. Jalbu masolih li afrodiyah ailah, ketika sudah memiliki basis ini, maka tinggal bagaimana kita memastikan semua kemaslahatan kita hadirkan di anggota keluarga, dan juga kita hindarkan seluruh anggota keluarga dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau mafsadat atau keburukan. Fa imsakun bima'rufin fittifaqi au tasrihun bi ihsanin fiftiraqi. Jadi dalam bahasa Al-Quran pernikahan itu prinsipnya cuma dua. Kalau mau terus bersama, satu rumah, satu keluarga, satu ikatan, maka teruslah dalam kebaikan. Tetapi kalau merasa sudah tidak bisa lagi dalam satu ikatan, mau pisah, mau cerai, maka pisahlah dengan baik-baik. Ketemu baik-baik, pisah baik-baik. Itu adalah prinsip Al-Quran. Khudh hadhihi ta'alimul Quran. Ini ajaran Quran. Hidayatun minan nabi lil dham'ani, dan juga petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga isi sholawat ini bisa menemani hari-hari kita sebagai keluarga, sebagai suami istri, sehingga bisa menikmati. Tentu saja pasti ada problem, pasti ada persoalan, tetapi
Setiap ada persoalan, kita berpikir solusi, bukan berpikir memperbesar masalah. Agar supaya hidup ini, hari-hari kita, detik dan menit kita nikmati bersama sebagai surga. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.